Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Jumpa lagi. Semoga sahabatku, saudaraku selalu dalam kasih sayang Allah, bahagia lahir dan batin. Amin ya. Mohon maaf nih ya, di sini hujan. Mudah-mudahan suara saya kedengaran ya. Jadi ada sahabat kita yang bertanya dari Pak Maribet Denpasar. Saya merasa kepala pusing bang ketika zikir nafas. Ada apa dengan saya bang? Jadi bagi saudaraku, sahabatku yang baru mulai belajar, baru mulai mencoba zikir nafas, silakan diulang-ulang lagi video saya. Sebenarnya pertanyaan ini udah berulang-ulang ya. Udah banyak juga video-video sebelumnya saya upload. Tapi nggak apa-apa, kita ulang-ulang lagi ya. Lancarnya lagi karena mudah-mudahan teman-teman yang udah paham nggak bosan ya. Ini untuk yang baru-baru. Jadi kita harus pahami dalam berzikir itu kita harus ada relaksasi ya. Jasad ini, tubuh ini, badan ini, raga ini harus relax. Sehingga apa? Ketika jiwa kita, kesadaran kita melakukan suatu perjalanan dalam pikir, dia tidak ketarik-tarik. Ibaratnya proses pelepasan kesadaran itu jadi lebih lembut. Nah, banyak orang yang tidak memahami, ya menzikir-zikir aja ya. Beda kita kalau zikir yang biasa. Allah Allah. Kalau zikir yang biasa ya situ nggak ada energi, nggak ada daya, apalagi kita nggak pakai kesadaran. Karena ini zikir napas ini ya, zikir yang memakai kesadaran, di situ ya akan ada efek bagi jasad kalau tidak rileks. Jadi teman-teman harus ikuti lagi step by stepnya. Untuk yang baru-baru mulai jumpa YouTube saya dan mau coba ya, step by stepnya itu diikuti, aturannya, adabnya, tata caranya ikuti. Jadi yang harus kita, ini saya ulang-ulang aja lagi ya, harus diperhatikan. Yang pertama, wudhu dulu. Sebelum melakukan zikir, wudhu. Kalau bisa ya kita lakukan zikir nafas itu setelah sholat. Jadi kita kan dalam kondisi berwudu, itu lebih baik. Apa manfaat wudhu bang? Manfaat wudhu itu biar cepat masuk ke jiwa, biar cepat tenang ya, biar cepat rileks ya. Itu banyak manfaatnya. Yang kedua, sebelum melakukan zikir nafas, minum air putih segelas ya. Itu juga biar rileks, biar santai, biar kita ini lebih nyaman. Proses pelepasan kesadaran itu lebih mudah, nggak tarik menarik. Minum air putih, sudah minum belum? Nah, misalnya kedua tadi sudah dilakukan, bang wudhu sudah, minum air putih sudah. Habis itu selanjutnya dalam berzikir tidak boleh berpikir, karena pikir itu masih wilayah otak, masih wilayah jasad, masih wilayah raga, badan. Sedangkan zikir itu wilayah jiwa, wilayah batin. Jadi jangan pakai pikiran ya kan. Kalau kamu berpikir, kamu memakai fokus, kamu memakai konsentrasi, itu menyebabkan pusing ya. Jadi penyebab pusing ada dua. Pusing yang pertama karena berpikir ya.
karena dia berpikir, kayak konsentrasi, apalagi dia sebelumnya pernah belajar meditasi ya kan, dia fokus di cakra ajna yang di tengah-tengah alis ya, fokus dia satu titik di tengah alis. Nah, di situ kamu bisa pusing, nggak boleh seolah-olah kamu ingin melihat sesuatu, nggak boleh, pusing nanti kepala kamu jadi ya kayak orang mau pitam, mau pingsan rasanya ya. Nah, itu penyebab pertama pusing, karena kita berpikir. Jadi perintahkan juga dalam berzikir nafas, jasadmu harus tidur. Niatkan atau perintahkan, jasadku tidur. Yang melakukan perjalanan jiwa ini adalah jiwaku, batinku, diriku yang sejati ya. Nah, sehingga di situ nanti ada pelepasan. Makna pelepasan itu ya terpisahnya kesadaran dari kesadaran jasad masuk kepada kesadaran jiwa. Disitulah teman-teman nanti akan merasakan dan memahami bahwa ternyata aku ini bukan yang nampak ini. Ternyata aku sebenar aku atau diri sebenar diri ya bukan yang daging ini. Ternyata ada lagi yang di dalam diri yang menyaksikan. Itulah diri sejati. Nah, makanya untuk mencapai tahap itu ya raga ini harus mati. Itulah yang dibilang belajar mati sebelum mati. Maknanya ya zahir kita tidur dulu, sehingga yang bangkit, yang aktif, yang sadar adalah jiwa. Nah, untuk mencapai proses pelepasan itu diperhatikan relaksasinya ya. Jasadnya udah rileks belum, tubuhnya udah tidur belum ya, atau kita di situ memakai kesadaran atau memakai pikiran. Beda loh antara pikiran dan kesadaran. Kalau kesadaran itu enggak lagi melihat ya, antara melihat dan menyaksikan berbeda. Kalau kamu berpikir itu masih melihat. Saya ulang-ulang ya, seperti apa bang kesadaran itu bang? Mungkin kamu pernah merasakan bawa mobil, teman-teman bawa mobil ya. Ketika kita nyetir mobil, kita kan di dalam mobil ya, mau mobilnya kecil, mau mobilnya besar. Tapi kenapa mobil itu ketika kita nggak bawa, tidak bersenggolan? Kok bisa kita kuasai? Kok bisa kita nyalip mobil lain tidak bersentuhan, tidak ketabrak? Berarti kesadaranmu sudah meluas seluas tubuh mobil. Mobilmu kecil, ya udah kesadaranmu seluas mobil yang kecil itu. Nah, kamu jadi driver truk atau driver bus, kesadaranmu juga membesar, meluas sesuai dengan tubuh bus itu, atau sesuai dengan besarnya truk itu kesadaran ya. Ini bukan melihat. Nah, banyak orang dalam berzikir dia fokus di penglihatan. Nah, ketika dia berusaha melihat sesuatu, apalagi dia fokus berpikir, konsentrasi di tengah titik antara dua alis ya. Nah, di situ efeknya pusing kepala ya. Nah, itu diperhatikan, nggak boleh dalam berzikir berpikir ya, karena yang hendak kita tuju adalah zat yang tidak diserupakan dengan apa ya. Allah itu laisa kamislihi syai'un, tak diserupakan dengan apapun. Jadi kalau kamu masih memandang, masih melihat, masih berpikir, masih konsentrasi, itu adalah sugesti. Itu masih wilayah alam bawah sadar.
belum di atas sadar. Kalau wilayah kesadaran ini udah nggak di bawah sadar tapi di atas sadar, karena dia nggak ada lagi wilayah otak. Misalnya gini, dalam berzikir bang, aku nampak di tengah-tengah alisku nih bang, antara dua alisku di titik itu aku nampak cahaya putih bang. Masih bisa kau bahasakan, masih bisa kau gambarkan, masih bisa kau ceritakan. Itu masih alam otak, masih alam pikiran, karena kamu masih bisa cerita. Dan sedangkan Allah tidak diserupakan dengan apapun. Jadi kalau kamu hendak menuju Allah, ya jangan kamu menggambarkan dengan sesuatu. Nah di situ nggak sanggup, terjadilah efek kepalanya pusing. Ya, rasanya kayak diputar tuh bang. Apa pusingnya lain bang? Ya, kayak orang pitam mau pingsan. Gimana sih? Mungkin teman-teman pernah rasakan ya. Pitam mau pingsan, atau pusingnya seperti kita naik kendaraan. Mungkin teman-teman naik bus atau naik mobil yang kecepatan tinggi jadi mabuk darat. Atau teman-teman naik kapal digoncang, naik perahu kecil kan, naik kapal digoncang gelombang besar jadi mabuk laut. Kenapa terjadi yang dikatakan mabuk itu? Mabuk darat, mabuk laut, ya karena tubuhnya tidak rileks dan kita tidak menerima. Makanya kita harus menerima segala sesuatu. Gak boleh buru-buru dalam berzikir. Duduk dulu yang santai, yang rileks, yang tenang ya. Posisi duduknya udah nyaman belum? Atau kakinya masih risih, kakinya masih belum nyaman ya. Baru bang, sebentar aku duduk bang, 2 menit 3 menit kakiku rasanya udah gelisah. Nah, duduk kita udah goyang-goyang itu, macam ada bisulnya pantatnya itu kan. Nah, berarti kamu belum rileks. Jangan dimulai kalau belum rileks sampai benar-benar rileks. Nah, udah bang, udah 5 menit. Dudukku sudah anteng, udah nyaman bang. Aku rasanya ada daya ngantuk bang, mau ketidur nih bang, cuman posisinya duduk nih. Nah berarti sudah mulai masuk itu, udah mulai benar ya. Jadi teman-teman yang kepalanya pusing itu karena berpikir. Allah itu tidak diserupakan dengan apapun. Selagi masih ada apapun, ya berarti kita belum bertemu dengan Allah. Lantas bagaimana aku ingin bertemu dengan Allah bang? Pakai kesadaran. Ya, luaskan kesadaranmu. Dan di situ bukan lagi wilayah penglihatan. Yang dikatakan menyaksikan bukan berarti melihat, tapi merasakan kehadirannya. Ya, aku rasakan bang, kehadiran Allah itu. Ya, itulah hakikatnya bertemu. Nah, jadi kita matikan pikiran dalam berzikir, jangan pikirkan apa-apa. Misalnya kita berzikir pakai napas nih, Allah. Napas masuk kita sebut Hu, napas keluar kita sebut Allah. Ya. Masuk lagi sebut Hu, napas keluar lagi sebut Allah. Napasnya lewat hidung aja ya. Banyak yang bertanya bang, napasnya gimana bang? Napasnya lewat hidung. Kita hanya mengikuti iramanya saja ya. Napas itu masuk sendiri, napas itu keluar sendiri, iringi dengan zikir Allah sampai kita betul-betul merasakan ketenangan. Nah, tapi jangan terlena dengan ketenangan. Banyak teman-teman gagal, baru muncul daya ngantuk sudah ketiduran dia bablas. Nah, di situ kita harus pisahkan, yang tidur adalah jasadku, yang tidur adalah badanku, jiwaku harus tetap sadar, melanjutkan perjalanan jiwa itu ya. Jadi jangan berpikir. Nah, banyak juga faktor yang lain. Di sini kita harus pahami, dalam mengamalkan zikir nafas kita harus bersih ya. Bersih bagaimana bang? Aku ini pendosa bang, banyak dosa aku bang ya.
Kalau pendosa, kita udah sebelumnya ini banyak melakukan dosa, itu nggak terlalu, nggak menjadi penghalang. Yang menjadi penghalang yang mana, Bang? Apabila kamu masih ada tuan-tuan yang selain Allah. Makanya kita harus bersih dalam menjumpai Allah, bertemu Allah, harus bersih. Ya, perhatikan, ada nggak kita bersekutu dengan jin? Ada nggak kita mengamalkan sesuatu yang ada kekuatan dari jin? Ada nggak kita memakai susu segala macam? Nah, kalau kita nggak bersih, itu biasanya akan ada bentuknya. Ya, akan ada efek bagi jasa. Jadi itu bersihkan dulu. Niat kita itu bukan ilmu, bukan mau sakti, bukan ingin cari kaya, bukan kita untuk duniawi, ya, bukan untuk kekuatan, tapi aku hendak bertemu kepada Allah. Itu aja niat. Aku hendak dekat kepada Allah. Nah, kalau niatnya lurus, insya Allah nggak ada benturan. Nah, jadi perbaiki itu niat sebelum berzikir. Minta sama Allah, ya Allah, aku berzikir ini hendak menemuimu ya Allah. Aku hendak mendekat padamu ya Allah. Perjalankanlah jiwaku berjumpa denganmu ya Allah. Minta sama Allah seperti itu. Sehingga nanti apapun pemandangan yang muncul, ya kita harus ingat, abaikan. Bang, nampak bang, apa problem kehidupan dalam zikirku bang? Masalah-masalah di hidupku kok muncul ya bang? Yaitu godaan, ya, ujian. Abaikan, bukan ini yang aku hendak tuju. Yang aku hendak tuju adalah yang laisa kamisli syai'un, yang tak diserupakan dengan apapun. Jadi kalau masih ada apapun, bypass, abaikan. Atau ada lagi, ditampakkanlah kita suatu perjalanan jiwa itu sesuatu yang goib, ya, sesuatu yang aku nggak pernah tahu sebelumnya bang, tapi ditunjukkan sama Allah. Dibukanya dunia goib itu bang, ya, nampak semua yang ya nggak bisa kugambarkan lah. Kamu juga jangan terlena, ini hanya proses perjalanan, pemandangan dalam perjalanan, bukan tujuan. Tujuanku Allah. Ya sudah, lanjutkan. Ya Allah, bukan ini yang aku hendak tuju ya Allah. Yang aku hendak tuju adalah Engkau ya Allah. Nanti itu akan hilang. Ya. Jadi apapun yang masih nampak, ya, masih terpandang, masih dirasakan, ya, itu masih ujian. Sama seperti teman-teman dalam berzikir. Nggak nampak apa-apa bang, tapi aku rasanya kayak di ruangan yang kosong, di ruangan yang gelap, kosong, hening, nyaman, hampa, nggak ada apa-apa di situ bang. Apakah udah di situ, udah sampai bang? Belum, karena kamu masih bisa menggambarkan, masih bisa mengilustrasikan, ya, masih bisa membahasakan, ya berarti itu masih ada apapun. Tinggalkan itu semua. Walaupun kita sudah masuk di wilayah hening itu ya. Nah, habis itu selanjutnya biar tidak pusing, ya, misalnya udah terjadi nih, aku udah DN nih bang, udah selesai 30 menit. Selesai DN bang, tapi kepala masih pusing bang, sakit kepala nih bang. Nah, netralkan dengan minum air putih, itu menetralkan daya juga. Ya. Menetralkan daya, ada banyak faktor itu. Kalau kepala pusing itu, yang pertama berpikir, yang kedua daya yang terlalu besar dan dia tidak sanggup menerima daya. Samalah, ada orang yang nggak biasa ngebut, rupanya diajak ngebut, apa nggak mual dia, apa nggak pusing kepalanya, apa nggak muntah dia, mabuk darat jadinya, ya. Kalau diajak ngebut dia nggak biasa ngebut ya. Bisa juga itu faktor itu. Ketika kita berzikir nafas ada daya tarik yang sangat kuat, tubuh kita belum rileks, ya. Makanya relaksasi itu penting. Tubuh belum rileks, ya jiwa ini ditarik kencang, kita nggak siap. Nah, situ timbullah rasa pusing, ya.
Jadi menetralkannya selesai zikir, setengah air tuh diminum, setengahnya lagi ya disapukan atau diusap ke kepala yang pusing tadi ya. Atau bisa juga kita ambil air wudhu dari setengah gelas terakhir tadi ya, sapukan ke seluruh bagian kita, ambil air wudhu ke kaki, ke tangan, ke wajah, ke kepala, hidung, telinga, semua ya, mulut. Nah setengah gelas lagi minum. Minumnya seteguk demi seteguk, sebut Allah, minum lagi seteguk Allah sampai habis. Insya Allah dayanya netral ya. Itu menetralkan daya dengan air putih. Habis itu selanjutnya selesai zikir, kita sujud, jangan langsung bangkit. Sujud sekitar 2 menit atau 3 menit. Itu juga grounding namanya. Ini jiwa nih yang udah terbang ini ya. Udah naik nih, udah mikraj. Masih setengah-setengah di badan ini, belum normal dia. Jadi dengan kita sujud itu kembali lagi ke bumi. Ibaratnya ya kembali lagi ke tanah, kembali lagi ke jasad. Jiwa kita itu netral kembali, utuh kembali. Jadi bawa sujud. Itu istilahnya grounding. Jadi pusingnya nanti akan hilang. Ya, jadi jika teman-teman dua itu dilakukan setelah berzikir nafas, minum air putih sama sujud, insya Allah nggak ada lagi pusing, segar lagi badan kita. Ya, jadi untuk yang baru-baru mulai belajar, bagus ini. Beliau udah mengamalkan, lalu nanya, ya ini saya jelaskan, saya ulang-ulang. Jadi bagi teman-teman yang sudah paham ya mudah-mudahan nggak bosan ya, ini untuk yang baru, untuk yang baru belajar. Silakan diulang-ulang lagi. Atau ada juga nih teman-teman yang sudah lama mengamalkan tapi nggak paham wilayah ini. Ya masih ngasal, istilahnya asal semau gue aja, tapi adab dan tata caranya dia nggak pelajari ya kan. Efeknya dapat nanti, kena efek kita. Kepala pusing, tengkuknya berat ya. Jadi bersihkan diri kita. Jangan lagi kita mempersekutukan yang selain Allah ya. Kalau hendak menghadap kepada Allah ya harus murni. Dan niat juga penting. Jangan sampai nanti teman-teman berzikir nafas niatnya untuk keilmuan ya. Nanti akan ada benturan energi. Banyak teman-teman yang sampai kepanasan, seperti terbakar ya. Bang, kok DN bang, badanku rasanya terbakar bang, seolah-olah aku duduk di dekat api unggun yang sangat besar itu ya. Kan gimana kalau kita duduk di dekat api unggun, kan ada rasa hawa panas itu ya. Itu rasanya kulit nih seperti terbakar semua. Ya berarti di dirimu ada yang gak beres. Makanya kamu harus bersih, harus murni. Ya, selagi kalau niatmu lurus, insya Allah bersih sendiri nanti. Segala yang negatif di diri kita kan Allah bersihkan. Yang penting niat kita benar-benar mau melepas sesuatu yang kita berhalakan selama ini. Ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku yang lain, itu sangat penting ya. Jangan berpikir. Kita berzikir itu mengaktifkan kesadaran jiwa. Jangan pakai pandangan. Ya, bang, aku perhatikan bang. Di tengah-tengah alis bang. Awalnya gelap bang, gak ada apa-apa. Habis itu timbul cahaya bang, ya kan? Udah timbul cahaya, kok ini setitik aja cahayanya dari jauh. Ku perhatikan lagi. Makin lama cahayanya membesar bang. Makin besar, dia kejar pula aku bang. Dihantamnya wajahku bang, takut kau. Ya, banyak begitu kan. Jadi ketakutan dia. Makanya itu tipu daya semua itu. Jangan dianggap hebat itu ya. Tipu daya itu. Jadi abaikan. Kita nggak pakai penglihatan, nggak pakai pemandangan, tapi pakai penyaksian. Jadi memandang dan menyaksi itu beda. Memandang, melihat itu masih pikiran. Tapi kalau menyaksikan itu wilayah kesadaran. Ya.
nggak ada lagi wilayah penglihatan dia. Mudah-mudahan ini bisa dipahami bagi saudaraku, sahabatku yang baru mulai belajar. Silakan diulang-ulang. Sebenarnya jawaban tentang zikir nafas itu ya sudah banyak, itu saya ulang-ulang itu. Udah bertahun-tahun itu aja pertanyaannya, ya. Udah banyak itu. Tinggal kalian mau mencari atau enggak. Nah, coba misalnya apa yang kalian rasakan, ketik aja. Ya Allah, tunjukkan video Bang Andi ya Allah yang cocok dengan yang aku butuhkan ya Allah. Nah, bismillah. Ketemu tuh nanti yang kalian butuhkan itu videonya. Walaupun videonya udah berapa tahun yang lalu itu ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita ulang lagi untuk yang baru-baru. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat ya. Bagi yang sungguh-sungguh mau belajar, luruskan niat ya, jangan cari apa-apa. Dan kita juga dalam belajar juga harus ada gimana ya, kesungguhan belajar. Jangan asal kalian belajar asal amal-amalkan aja tapi kalian nggak pelajari ya. Jadi pelajari, kalau betul mau mengamalkan pelajari semua keilmuan. Jadi nanti kalian nggak bingung ketika pusing. Maksudnya apa ya Bang? Ada apa dengan aku ya Bang? Tanda tanya kalian. Ya. Jadi mudah-mudahan ini terjawab untuk yang lain juga. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.